Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Al-Mukarramun, para kiai, para ustadz, wabil khusus Pamanda Bapak Kiai Ghazali Musannif, segenap jamaah dan DKM Masjid Nurul Yakin yang dirahmati Allah. Malam ini kajian kita tafsir surat Yasin karangan Syekh Amamizadah. Sebelumnya kemarin malam Kamis yang lalu kita sudah khatam kitab Masal Abil Laits. Sekarang kita baca tafsir surat Yasin. Materi ini sudah saya share di grup Masjid Nurul Yakin, karena nyetak buku ini mahal, jadi saya materinya saya tulis dalam PDF di grup Masjid Nurul Yakin. Silahkan yang bawa handphone dibuka, ada materinya di situ. Namun sebelumnya mari kita baca suratul Fatihah. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, thumma ila hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin, ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyati wa tabi'in jamil malaikatil muqarrabin wal awliya syuhada wal ulama al musannifin al mukhlis Syekh Abdul Qadir. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah hadrati Syekh Amamizadah rahimahullahu ta'ala wa adamanna fa'ada 'alaina lahlina la auladina wa dhurriyyatina talamidina bi barakatihi wa barakati 'ulumihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca sekali lagi. Saya dulu ngaji kitab ini dengan Kiai Nu'man Zain almarhum al-maghfurlah, Kiai Buntet Pesantren. Juga saya ngaji dengan almarhum guru saya Kiai Haji Abdullah Mujib, Pondok Pesantren Ngepung, Lamongan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa maafkan kesalahan mereka, tempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan para masyayikh, para asatidz Butet Pesantren Madlangitan rahimahumullahu taala wa adaman nafa wa ada alaina wa lahlina ala wuladina dzurriyyatina talamidina bi barakatihim wa barakati ulumihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وعافانا الله عن ذلك. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. Yasin. Allahu a'lamu bi muradihi bidzalik. Wal Qur'anil Hakimi, demi Al-Qur'an yang bijaksana. Jadi Allah bersumpah dengan Al-Qur'an yang bijaksana. Kenapa Allah pakai sumpah segala? Nanti dijelaskan asbabun nuzulnya, sebab turunnya surat Yasin ini ada apa. Allah sampai bersumpah demi Al-Quran yang bijaksana. Apa sumpahnya Allah? Isi sumpahnya Allah. Innaka, sesungguhnya engkau wahai Muhammad,
laminal mursalin, benar-benar utusan Allah. Jadi Nabi Muhammad itu kerasulannya, kenabiannya banyak penentangan dari kaum kafir Quraisy. Banyak yang gak seneng, banyak yang tidak suka. Mengapa mereka tidak suka terhadap Nabi Muhammad jadi Rasul, jadi Nabi? Padahal Nabi Muhammad itu dari kecil, dari muda terkenal baik. Gak pernah suka nyakitin orang, baik dari tutur kata, dari perbuatan, sikap, hormat sama orang. Dan Nabi Muhammad itu jujur, semua orang mengakui. Baik yang senang maupun yang membenci itu tahu nih Muhammad itu orang jujur. Tapi kenapa kok dimusuhin? Ada yang tidak suka beliau jadi Nabi, jadi Rasul. Nah, karena mereka menganggap yang pertama ini kan kaum elit, orang-orang kalangan papan atas. Itu kalau ada muncul pemimpin dari kalangan orang biasa-biasa, itu pada nggak suka. Apalagi orang-orang yang sudah mapan. Kemudian ada pemimpin dari kalangan bawah, pasti hasut itu. Pasti dihasudi, pasti banyak orang yang tidak menyukainya. Nah, Nabi Muhammad ini beliau membela orang-orang kalangan bawah. Tambah lagi, mereka orang-orang yang tadinya sudah tahu keistimewaan Nabi Muhammad, tahu beliau orang yang hebat. Nabi Muhammad kawannya, teman-temannya orang-orang melarat, orang-orang miskin. Nah, ini orang-orang yang kaya, orang-orang hebat, para pejabat, konglomerat gak suka. Gengsi kalau kumpul sama Nabi, pas Nabi temennya tuh orang-orang susah semua. Nah, ini. Jadi karena alasan itulah, padahal mereka secara pribadi mengakui Nabi Muhammad orang yang baik. Karena alasan-alasan itulah mereka tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Nah, Allah Subhanahu wa taala membela Nabi sampai bersumpah. Yasin wal Qur'anil Hakim, demi Al-Qur'an yang bijaksana, innaka, sesungguhnya engkau wahai Muhammad, laminal mursalin, benar-benar sebagai Rasul, sebagai utusan Allah. Nah, hadis suratu makiyatun. Surat Yasin ini makiyatun, berkategori makiyah. Makiyah itu turun di kota Mekah. Jadi ada makiyah, ada madaniyah. Makiyah itu berarti surat-surat yang berkategori Mekah. Madaniyah surat-surat yang berkategori Madinah. Baik kalau makiyah itu yang berkategori Mekah, baik turunnya di Mekah atau di luar kota Mekah sebelum Nabi hijrah. Jadi surat-surat yang turun sebelum Nabi hijrah, baik itu turunnya di kota Mekah atau bukan di kota Mekah, itu berkategori makiyah. Kalau madaniyah, surat-surat yang turun sesudah Nabi hijrah. Baik dia turunnya itu di Madinah ataupun di luar kota Madinah. Pokoknya semua surat yang turun sesudah Nabi hijrah itu namanya madaniyah. Surat-surat yang turun sebelum Nabi hijrah itu berkategori makiyah. Nah, surat Yasin ini turun di kota Makkah dan Nabi belum hijrah. Maka sebut makiyah. Wa sababu nuzuliha, dan sebab turunnya surat Yasin. Annal kuffara qalu inna Muhammadan laisa binabiyyin wala mursalin bal huwa yatimu Abi Thalibin. Annal kuffara, sesungguhnya orang-orang kafir, qalu, mereka berkomentar.
Jadi orang-orang kafir itu memberikan komentar karena muncul sosok orang yang baik tapi tidak disukai karena alasan duniawi. Nanti kalau muncul tokoh baru, nih tokoh-tokoh lama nggak keuman, nggak keduman pengaruh, nggak keduman kedudukan, penghormatan. Jadi dimusuhi Nabi Muhammad. Mereka komentarnya apa? Inna Muhammadan laisa binabiin, Muhammad itu bukan nabi. Jadi meskipun orang-orang kafir itu tidak mengakui sebagai nabi, ini sebab turunnya nih. Orang-orang kafir itu tidak mengakui Muhammad sebagai nabi. Wala mursalin, bukan juga utusan. Bal huwa yatimu Abi Thalibin, tetapi Muhammad itu adalah yatimu Abi Thalibin, anak yatimnya Abi Thalib. Mengapa nih? Kan bapaknya Abdullah, kok disebutkan kepada encingnya Abi Thalib? Ini ceritanya begini Bapak Saudara. Nabi Muhammad itu punya encing 12. Pamannya semua 12. 8 orang meninggal dunia sebelum Nabi diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Itu jadi yang 8 ini enggak dapetin Nabi sebagai Rasul. Jadi semuanya meninggal dunia sebelum beliau diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Hanya 4 ini yang dapetin Nabi sebagai Muhammad sebagai Nabi dan sebagai Rasul. 4 orang. Yang beriman 2, yang enggak beriman 2. Yang beriman itu pamannya Abbas sama Sayyidina Hamzah. Ini yang beriman. Yang enggak beriman Abu Thalib dan Abu Lahab. Jadi Abu Thalib dan Abu Lahab semuanya Abu, enggak beriman. Yang beriman 2, Abbas dan Hamzah. Nah, ketika Nabi Muhammad ini waktu kecil, beliau umur 6 bulan di kandungan ibunya. Bapaknya ini Abdullah, engkongnya Abdul Muthalib. Kata engkongnya Abdul Muthalib sama bapaknya, sama Abdullah, Dul, lu pergi sono ke Madinah, cari korma yang bagus-bagus. Buat apa? Kita ini keluarga bangsawan. Biasanya itu kalau nanti akan lahir anak dari keluarga bangsawan itu, tamu-tamu bakal datang berdatangan. Ingin mengucapkan selamat. Ingin mengucapkan turut berbahagia atas kelahiran anak. Jadi beliau disuruh ke Madinah. Ngapain? Cari korma yang bagus-bagus. Nah, cari korma yang bagus-bagus untuk apa? Dibawa pulang ke Mekah untuk buat jamuan nanti kalau Nabi Muhammad lahir. Jadi kalau sekarang orang persiapan, kalau pengen istrinya hamil, persiapan sampai ngecat kamar anak, sampai pakaian, mainan, itu tuh sanadnya ada tuh. Jadi beliau itu sudah siapin makanan, udah dapat. Entah kenapa, mungkin karena kecapean, beliau meninggal dunia di Madinah. Nah, itu makanannya tetap dibawa ke Mekah. Dan beliau nggak dibawa ke Mekah, jasad dikuburkan di sana. Nabi nomor 16. Nah, begitu Nabi Muhammad lahir, itu umur 6 tahun, beliau diajak emaknya Aminah untuk ziarah ke makam ayahnya, ada di Madinah, ke makam keluarganya sana di Madinah. Beliau ini minta izin kepada engkongnya Abdul Muthalib, saya mau ajak cucu anak saya ziarah ke bapaknya sana. Silakan. Ditemani oleh budaknya Ummu Aiman. Sampai di sana ziarah, ibunya sakit di daerah Abwa sampai wafat, meninggal dunia. Dikubur di sana, enggak dibawa ke Mekah. Akhirnya Ummu Aiman ngajak pulang Nabi Muhammad.
Sampai di Mekah, beliau dirawat oleh engkongnya Abdul Muthalib. Nabi Muhammad ini luar biasa, akhlaknya bagus, tampangnya cakep, tampan. Kemudian ketika Abdul Muthalib sudah sakit keras, semua anaknya dikumpulin, yang 4 orang nih. Yang 4 orang dikumpulin. Ditanya satu persatu, "Hai anakku semua, gua ini udah sakit payah," kalau cara orang Betawi begitu tuh. Panggilin, "Gua udah sakit parah. Gua titip cucu gua nih sama lu. Siapa yang sanggup ngerawat dia?" Abu Lahab nyaut. Abu Lahab ini orang kaya. "Saya, Pak. Saya bakal rawat ini anak." "Enggak. Lu memang gue percaya banyak duit lu, harta lu banyak. Cuman lu bengis. Nah, kasar, temperamental. Ntar dibocah habis dia pada penyok." Ntar tangannya lah biru, kakinya sengkleh. Nah, karena Abu Lahab ini memang kaya tapi temperamental. Kamu enggak cocok. Kemudian Hamzah. "Saya, Pak. Lu juga kagak. Gue percaya sama lu, tapi lu gak punya anak. Karena lu gak punya anak, gak punya pengalaman untuk ngerawat anak." Nah ini, jadi untuk urusan secara psikologis, orang yang ngerawat anak banyak dengan orang yang ngerawat anak sedikit, itu beda perlakuannya terhadap rasa empatinya terhadap anak itu beda. Kata beliau, "Enggak, kamu enggak pernah punya anak." Kemudian Abbas, "Saya, Pak, lu juga kagak." "Emang apa? Anak lu banyak, lu susah." Merawat anak lu aja kerepotan, apalagi ini cucu gua. Kemudian Abu Thalib, "Saya, Pak." "Ya, lu mah enggak apa-apa. Meskipun anak lu banyak, lu susah, tapi lu bagus ngerawat anak." Nah, akhirnya Nabi Muhammad dirawat oleh Abu Thalib bersamaan dengan Sayyidina Ali dan Ja'far. Nah, meskipun beliau susah, tapi Nabi Muhammad nggak pernah nyusahin. Nabi Muhammad itu selalu menyenangkan, dia tahu diri. Dan Nabi Muhammad itu suka dirawat oleh Abu Thalib. Nabi Muhammad ditanya, "Ya, kalau kamu sudah cocok, nanti saya tanya, Muhammad maunya sama siapa?" Dan beliau Nabi Muhammad milih Abu Thalib, dipeluk encingnya itu Abu Thalib. Nah, dari situ maka orang-orang kafir kemudian menjuluki beliau anak yatimnya Abu Thalib. Bukan yatimnya Abdullah, tapi yatimnya Abu Thalib. Ini sejarah mengapa orang kafir menjuluki beliau yatim Abu Thalib. Nah, ini yang pertama. Karena beliau anak yatim, masa anak yatim jadi pemimpin? Nah, itu latar belakang tidak masalah. Siapapun kalau Allah mau angkat jadi pemimpin, ya nggak ada masalah. Orang mau mencibir, mencaci, memaki, nggak masalah, biarin saja, nggak usah dipikirin. Kenapa? Ya karena memang Allah yang milih. Kalau dia mau diapain? Nah, makanya sampai Allah bersumpah, "Demi Al-Quran yang bijaksana, sesungguhnya engkau itu benar-benar utusan." Biarin orang mau ngomong apa, kan biarin aja, nggak usah dipikirin. Jalankan saja tugasmu. Itu yang pertama, mereka tidak suka karena Nabi Muhammad anak yatim. Wa ma dhahaba ilal maktabi, dan dia tidak pernah sekolah. Nah, Nabi Muhammad terkenal ummi, nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Wa ma dhahaba ila maktabin, di maktabi dia tidak pernah pergi sekolah. Wa ma ta'allamal ilma, enggak pernah belajar ilmu pengetahuan minal muallimi, dari seorang guru pun. Enggak pernah ngaji sama siapa-siapa, enggak. Jadi mengapa Nabi Muhammad itu Allah jadikan yatim? Enggak punya bapak, enggak punya emak. Mengapa? Ini memang Allah sendiri yang mendesain agar Nabi Muhammad itu hatinya betul-betul terpaut hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain.
Contohnya nih, kita punya anak. Kalau dia sakit, siapa yang dia panggil? Emaknya. Emaknya nggak ada, bapaknya dipanggil Pak. Tapi Nabi Muhammad memang didesain oleh Allah, suatu saat dia mengalami apa, tidak lagi berhubungan dengan manusia, langsung berhubungannya kepada Allah. Nah, itu mengapa Nabi Muhammad dibikin jadi yatim oleh Allah. Nah, supaya apa? Memang supaya beliau ini segala problematika hidupnya tidak lagi didiskusikan kepada manusia, tapi langsung curhatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kayak kita sekarang curhat sama orang juga percuma. Kita curhat hidup susah, sama gue juga susah. Jadi orang yang denger, udah dia punya problem hidupnya, tambah lagi orang susah, mungkinan susah. Percuma, udah langsung aja curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di samping kagak ada yang tahu urusan kita, kita yang tahu dan Allah yang maha tahu. Dan kalau Allah maha tahu, Allah tidak akan umbar aib kita kepada siapa-siapa. Dia yang tahu dan dia yang carikan solusi buat permasalahan yang kita hadapi. Fa kaifa yasiru nabiyan? Bagaimana mungkin dia menjadi seorang nabi yang ngaji aja kagak, baca kagak, tulis kagak, banda kagak. Bagaimana jadi pemimpin? Nah, Bapak dan Saudara, ini yang kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mau ngangkat seseorang jadi pemimpin, itu siapapun tidak akan ada yang bisa menghalangi. Siapapun tidak ada yang bisa mengganggunya. Meskipun setiap hari dicibir, Nabi Muhammad setiap hari dicibir, dapat tekanan fisik dan psikologis dari siapa saja. Orang yang kenal, yang tidak kenal, itu nggak habis-habis setiap hari. Tapi Nabi Muhammad hadapi semua dengan tenang. Karena apa? Sandarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang kafir mengkritiknya, sekolah aja kagak, anak yatim pisan. Bagaimana dia mau punya strategi segala macam. Orang belajar aja enggak, ilmu aja enggak. Gampangnya kalau sekarang enggak punya titel. Nah, bagaimana mau jadi pemimpin? Fakanal kuffaru musirrina fi inkarihim. Fakana, dan adalah orang-orang kafir musirrina menetapi fi inkarihim, dalam keingkaran mereka. Mereka tetap ingkar. Tidak percaya Nabi dan Rasul, Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Padahal tanda-tanda kenabian beliau itu sudah sangat jelas. Yang sangat mengerti itu orang-orang yang bersentuhan dengan kitab suci Taurat dan Injil. Sampai-sampai encingnya Khadijah. Encingnya Khadijah itu beliau tahu ketika Nabi Muhammad cerita di Gua Hira ketemu sosok yang menakutkan. Kata beliau, hadza namusu akbar. Itu malaikat Jibril. Wah, kata beliau, ini kamu nanti akan jadi seorang nabi dan rasul akhir zaman. Nanti sayang saya udah tua. Kalau saya masih muda, ketika kaummu mengusir kamu dari saya akan bela. Sayangnya udah tua saya. Nah, ini orang-orang yang bersentuhan dengan Injil, dengan Taurat, tahu Nabi Muhammad. Sampai-sampai pendeta Bahira itu jauh-jauh ngontrak di daerah perjalanan dari Mekah ke Syam. Itu dia ngontrak rumah. Karena di dalam keterangan kitab Taurat itu beliau nanti suatu saat akan ada bocah yang duduk di pohon ini, pohon itu kering jadi hidup, dan dia tidak kepanasan dinaungi awan. Itu bertahun-tahun dia perhatikan. Setiap musim orang dari Mekah pergi ke Syam berdagang, itu setiap saat dia perhatikan. Kok belum aja muncul, mungkin tahun depan. Ketemu ada bocah duduk di situ, tidak kepanasan dengan awan. Langsung dia parani, diperiksa. Ada cap kenabian, bilang mancingnya, bawa pulang. Jangan terusin. Ini bahaya, ntar kalau Yahudi tahu
dia bakal celaka. Nah ini mengapa orang Mekah kok tidak ngerti? Ya karena memang tidak bersentuhan dengan Taurat dan Injil. Karena fatrah masa dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad itu cukup jauh sekali. Sehingga mereka terputus. Nah, apalagi langsung ke Nabi Ibrahim. Jauh banget dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad itu fatrahnya ratusan tahun. Nah ini sehingga wajar kalau orang kafir Mekah itu tidak mengakui beliau sebagai seorang nabi. Tetapi kalau dilihat dari faktor akhlak, perilaku Nabi Muhammad itu pantas jadi nabi dan rasul, pantas. Bagaimana kisah yang sering kita dengar ketika Ka'bah itu runtuh, orang kafir Quraisy berebut untuk mengangkat Hajar Aswad. Itu Nabi Muhammad dengan bijak, sorbannya digelar, batu dia angkat, ayo pegang ujungnya. Nabi yang pasang. Itu kan kalau bukan orang punya kecerdasan secara emosional, itu nggak bisa mengelola konflik, itu nggak bisa. Ribut semuanya itu. Sambil mau perang, mau berantem. Karena merasa paling berhak, tapi Nabi dengan bijak. Sorban dia gelar, dia angkat itu Hajar Aswad, semua megang ujung sorban, kelar, selesai. Ini yang bisa mengelola konflik ini kalau tidak punya kecerdasan secara emosional nggak mungkin. Nah, ini Nabi Muhammad SAW. Berarti beliau nggak bodoh-bodoh amat. Sampai-sampai mencingnya Abu Lahab tuh dikatanya, bagaimana sih ente sikap ente sama ponakan ente? Wah dia orang baik. Ngaku tuh. Tapi kenapa dia bilang? Nah itulah Allah pilih siapa yang menjadi kekasihnya, menjadi penolong agamanya, dan orang-orang yang justru kan memusuhinya. Faradallahu ta'ala qaulal kufari, kemudian Allah Subhanahu wa taala membantah ucapan orang-orang kafir tadi, tuduhan orang kafir. Wa anzala hazihi surata, Allah turunkan surat Yasin ini. Wa syahida bidzatil jalili, dan Allah bersaksi dengan zatnya yang agung. Bersaksi terhadap apa? Ala risalatihi, terhadap kerasulan Muhammad, wa nubuwatihi, dan kenabian Muhammad. Allah sendiri bersaksi. Wal Qur'anil Hakim, demi Quran yang bijaksana. Biarin Muhammad yang lain kagak ngakuin lu sebagai nabi, aku yang mengakui engkau sebagai nabi dan rasul. Oh. Jadi apa? Hak pengakuan itu ya Allah Subhanahu wa taala yang menetapin. Meskipun semua orang menolak enggak masalah. Yang tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Allah berikan kekuasaan, kerasulan, kenabian kepada orang yang dikehendaki, dan Allah cabut kekuasaan dari Allah siapa saja yang Allah kehendaki. Nah, itu hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala, enggak bisa diganggu-gugat. Mau dicibir setiap hari Nabi Muhammad, dicibir, dicaci, diintimidasi, enggak masalah. Kenapa? Sudah dapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala dia sebagai nabi dan rasul. Qala, dan kemudian Allah berfirman, ya Muhammadu, in ankarul kuffaru risalataka, seandainya orang-orang kafir itu ingkar terhadap kerasulanmu, fala taghtammu, enggak usah sedih, jangan lu pikirin. Oh, gampangnya begitu tuh. Enggak usah lu pikirin, biarin jemong apa ya dah. Fala taghtamu bidzalika, engkau tidak usah bersedih bidzalika terhadap komentar-komentar mereka, enggak usah dibikin, biarin aja. Ana asyhadu innaka laminal mursalin, saya bersaksi sesungguhnya engkau benar-benar seorang utusan, bagian dari beberapa utusan. Nah, ini karena Nabi Muhammad sudah dapat jaminan dari Allah, beliau tenang, jadi tidak lagi gelisah, tidak lagi risau terhadap komentar, terhadap nyinyiran, terhadap cibiran dari orang-orang yang tidak menyukainya. Falamma kanat hadhihi suratu dalatan wa syahidatan ala risalatihi fala jarama anna sarat qalbal Qur'an. Ketika surat Yasin ini dalatan sebagai dalil, petunjuk, wa syahidatan dan sebagai saksi ala risalati atas kerasulan Nabi Muhammad,
Fala jaroma, dan sudah pasti, tidak ada keraguan, artinya sudah pasti. Apa kepastiannya? Annaha sharat qalbal Qur'an, bahwasanya surat Yasin qalbal Qur'an, menjadi jantung hatinya Qur'an. Jadi jantung hatinya Qur'an itu apa? Surat Yasin. Nah, ini Bapak dan Saudara, sekarang kita tuh dikritik orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah yang kalau malam Jumat baca Yasin itu dikritik, baca surat Kahfi bukan surat Yasin. Ya nggak apa-apa, ya Yasin baca, ya Kahfi juga baca. Tapi surat Yasin ini Allah sendiri yang katakan dia adalah sebagai qalbul Quran. Kama qala alaihi salam, sebagaimana sabda Nabi alaihi salam, inna likulli syai'in qalban. Sesungguhnya segala sesuatu itu ada qalban, ada hatinya. Wa qalbul Qur'ani Yasin, dan jantung hatinya Quran adalah surat Yasin. Nah, surat Yasin jadi qalbul Quran. Apa keistimewaan surat Yasin? Waman qara'aha, dan barang siapa yang membacanya, baca surat Yasin, kataballahu lahu qira'atal Qur'ani asyra marratin. Kataballahu, maka Allah akan menuliskan lahu baginya, menuliskan pahala. Baca surat Yasin, orang yang baca surat Yasin dikasih pahala oleh Allah. Qira'atal Qur'ani, seperti pahala membaca Quran khatam, asyra marratin, 10 kali. Nah, kalau baca Quran, baca surat Al-Ikhlas 3 kali, 1 kali baca sepertiga Quran. Baca surat Ikhlas 2 kali, 2/3 Quran. Baca surat Ikhlas 3 kali sama seperti khatam 1 Quran, 30 juz. Nah, kalau dia baca Yasin dapat pahala 10 kali baca Al-Quran. Nah, kalau begitu pahala orang tahlil banyak banget. Baca Yasin sekali, baca Kulhu 3 kali, berarti berapa khatam Quran? 11. Dapat pahala 11 kali baca Al-Quran. Dihadiahkan buat orang yang mati. Itu kalau yang baca 1 orang. Lah kalau yang diundang 1000 orang, berarti 11.000 kali bacaan Al-Quran khatam. Dihadiahkan buat si mayit. Masya Allah. Waduh, apa keurugan pahala tuh di kuburan. Ini luar biasanya baca surat Yasin. Wa kama qala alaihi salam, sebagaimana sabda Nabi alaihi salam, innallaha ta'ala qara'a surat Yasin wa Thaha qabla an yakhluqas samawati wal ardi bi alfi amin. Sesungguhnya Allah Ta'ala qara'a surat Yasin wa Thaha, Allah membaca surat Yasin dan Thaha qabla an yakhluqas samawati wal arda, sebelum Allah ciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, bi alfi amin, 2000 tahun. Jadi 2000 tahun sebelum Allah ciptakan 7 lapis langit dan bumi, Allah baca surat Yasin dan baca surat Thaha. Falamma sami'atil malaikatu, ketika malaikat dengar Allah membaca surat Yasin dan surat Thaha, apa kata malaikat? Qalu, malaikat komentar. Komen nih malaikat. Tuba li ummati Muhammadin, untung umat Nabi Muhammad. Kenapa untung? Nuzila alaihim hatani suratani, mereka diturunkan 2 surat ini, surat Yasin dan surat Thaha. Wa tuba liman tahammala bihima, dan sungguh beruntung liman bagi orang-orang tahammala bihima, yang hafal surat Yasin dan Thaha. Nih surat Yasin khususnya karena sering kita baca, sering kita dengar, kita nggak pernah ngapalin, kita jadi hafal. Ya kayak semua apapun kalau sering kita dengar, maka kita akan jadi hafal.
untung kita ini ikut golongan orang-orang yang ahli zikir, sehingga orang-orang yang baru tumben sembahyang, baru ada kesadaran mau ibadah, yang gak bisa apa-apa karena ikut jamaah, kiainya baca wiridannya keras, akhirnya jadi hafal. Lah kalau imamnya diem aja bertahun-tahun kagak ngerti tuh orang. Baca apaan sih? Au. Emang apa? Imamnya diem aja. Habis sembahyang hilang. Bukan baca doa. Jadi kita juga kalau sering dengar doa, imamnya baca doanya keras, kita nggak pernah ngapalin tuh, saking sering dengernya, jadi bisa. Ini pentingnya. Tuh, jadi secara tidak langsung ulama kita cerdas, kiai-kiai kita memberikan pelajaran secara drill, secara langsung, ya, diikuti. Enggak merintah suruh ngapalin, enggak, contohin aja, orang jadi pada ngikutin. Wa kama qala alaihi salam, inna ahlal jannati la yaqra'una syai'an minal qur'ani illa Thaha wa Yasin wa suratul Rahman. Kata Nabi, sesungguhnya ahli surga. Nanti ini ahli surga yang sekarang sudah ada, para syuhada dan bidadari sama wildan, malaikat yang ada di surga, mereka tidak membaca apapun dari Quran kecuali surat Thaha, Yasin dan surat Ar-Rahman. Wa kama qala alaihi salam, wa Yasin wa surat Ar-Rahman. Wa kama qala alaihi salam, ayyuma muslimin wallahu a'lamu bissawab. Demikian sampai di sini. Ini materi yang saya tulis dalam PDF, saya share di grup itu. Saya perkirakan cukup untuk setiap kajian setiap malam dari habis maghrib sampai isya. Jadi mudah-mudahan meskipun buku ini tidak dicetak,